Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Sepertinya di antara kalian tuh masih banyak yang belum paham tentang adanya ovulation test strip atau semacam test pack untuk mendeteksi hari ovulasi kita atau hari kesuburan kita ya. Sebelumnya itu aku udah menjelaskan atau menerangkan tentang ovulation test strip ya. Aku udah menjelaskan dan aku udah berbagi pengalaman aku ketika menggunakannya. Cuman di kolom komentar dan di DM yang masuk ke Instagram aku itu masih banyak banget yang tidak tahu tentang ovulation test strip ataupun yang masih kurang paham gitu ya. Banyak banget yang tanya. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan secara tuntas atau akan mengulasnya kembali ya. Dan juga aku akan menjelaskan komentar-komentar kalian dan DM kalian yang udah aku baca ya. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku mohon subscribe-nya dulu supaya channel aku semakin berkembang lagi dan aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Aku akan terlebih dahulu menjelaskan tentang ovulation test strip atau tes ovulasi ini ya. Tes ovulasi atau ovulation test strip yang bentuknya tuh kayak test pack ya untuk mendeteksi hari kesuburan kita atau puncak ovulasi kita itu berbeda. Benar-benar berbeda, 100% berbeda dengan yang namanya test pack kehamilan. Ya, kenapa aku ngomong berbeda? Mungkin secara kasat mata ataupun secara fisiknya itu hampir sama atau bahkan mirip banget ya sama test pack. Cuman hormon yang dideteksi itu berbeda. Kalau misalkan hormon yang dideteksi oleh test pack kehamilan itu adalah hormon HCG. Tapi kalau misalkan hormon yang dideteksi oleh ovulation test strip ini atau tes ovulasi ini adalah hormon LH. Hormon LH itu apa sih Kak? Hormon LH itu hormon yang dikeluarkan oleh setiap wanita ketika sedang subur atau masa puncak ovulasi atau sel telur dilepaskan. Itu hormonnya akan keluar. Nah, untuk jam pakainya juga berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan tes kehamilan itu biasanya paling baik, paling bagus itu di pagi hari saat kita bangun tidur ya. Itu hormon HCG, hormon kehamilannya itu lagi puncak-puncaknya. Beda dengan saat kita sedang subur, itu nggak pagi hari ya teman-teman. Itu disarankan di jam 10 pagi sampai jam 7 malam ya. Itu batas pengecekannya. Itu sebaiknya dilakukan di jam-jam tersebut. Tapi misalkan kalian lakukan di pagi hari itu nggak masalah ya. Apalagi kalau pagi hari ternyata garis duanya itu garis dua tebel, yang artinya kalian sedang puncak ovulasi ya, itu lebih bagus teman-teman ya. Nah, banyak juga yang tanya, Kak, belinya di mana sih? Aku beli di apotik, belum ada. Biasanya di apotik itu masih belum ditemukan ovulation test strip ini ya. Karena aku juga pernah beli di apotik dan ternyata mereka bahkan nggak tahu apa ya itu tes apa itu gitu. Nah, aku cari-cari nih, searching di mana aku harus menemukan tes ini. Nah, terus aku cari di marketplace Shopee ya. Di Shopee aku ketikan ovulation test strip dan ternyata ada banyak banget yang jual teman-teman ya. Berbagai merek, berbagai harga. Itu banyak banget yang jual di Shopee. Kalian juga bisa beli di situ, di Shopee atau di Lazada, dimanapun ya. Kalau misalkan kalian nggak menemukannya di daerah kalian atau di apotek terdekat, itu kalian bisa beli di marketplace ya. Aku juga belinya online kok. Jadi beli itu sekalian banyak teman-teman karena harganya murah kok. Kayaknya kalau nggak salah satunya 2.500 deh kayaknya ya, kalau nggak salah. Untuk cara pakainya itu hampir sama kayak test pack ya, tapi ada bedanya juga ya. Beda, nggak sama. Caranya memang pakai urin kita ya, urin kita tampung di wadah terus dicelupin ya. Nah, bedanya itu waktu menunggu hasilnya. Kalau misalkan test pack itu 3 menit atau 5 menit udah kelihatan hasilnya. Jadi kalau misalkan negatif atau positif itu udah terlihat di 5 menit ya, atau di 3 menit awal lah itu udah kelihatan kalau hormon kehamilan. Beda lagi kalau hormon LH atau hormon kesuburan kita itu biasanya nunggunya itu 10 menit teman-teman. Kenapa sih Kak harus nunggu 10 menit? Nah, karena di tes ovulasi ini garis 2
pasti itu ada garis 2, satunya samar, pasti itu. Walaupun kita nggak sedang ovulasi, itu pasti positif ya, ada garis 2, satunya samar. Tetapi itu belum menandakan bahwa kita sedang ovulasi atau puncak ovulasi. Yang menandakan kita sedang puncak ovulasi atau kita sedang masa subur atau sel telur kita dilepaskan, itu ketika garis 2-nya itu sama-sama tebel ya, teman-teman. Catat ini, bedanya itu di situ. Jadi kalian harus sabar menunggu sekitar 10 menit ya, beda sama test pack ya teman-teman ya. Itu catat, penting, karena aku juga dulu seperti itu ya loh, kok ini masih samar aja gitu. Padahal hari ini tuh di aplikasi aku sudah jadwalnya puncak ovulasi atau sel telur aku dilepaskan, tapi kok masih samar aja ya. Nah, setelah beberapa jam atau setengah jam gitu ya, aku cek, ternyata emang udah garis 2 tebel teman-teman. Nah, aku nggak ngeh karena aku tuh membacanya terlalu cepat. 3 menit aku kira kayak test pack gitu ya, 3 menit langsung terdeteksi tuh enggak teman-teman, ternyata 10 menit ya, harus menunggu 10 menit di wadahnya atau di tempat tes ovulation test strip itu juga ada tulisannya kita harus menunggu selama 10 menit ya. Itu untuk hasil yang akurat.